Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Baekhyun EXO mengumumkan bahwa dia akan wajib militer pada bulan April. Anggota EXO, Baekhyun, akan menjadi anggota grup berikutnya yang mendaftar di militer. Selama live Instagram terbarunya, anggota EXO tersebut berbagi bahwa ia akan mendaftar wajib militer pada bulan April. Dia berbagi dengan pengikut dan penggemarnya bahwa dia hanya dapat menunda pendaftarannya sampai akhir Maret. Sayangnya, karena pendaftarannya yang tiba-tiba, dia mengungkapkan bahwa dia mungkin tidak dapat merilis musik barunya sebelumnya. Baekhyun akan menjadi anggota EXO ke-6 yang bertugas militer. Dio dan Xiumin sama-sama telah menyelesaikan layanan mereka, sementara anggota Chen dan Soho masih dalam masa kerja. Baekhyun akan bergabung dengan anggota Chanyeol, karena dia sebelumnya mengumumkan bahwa dia akan mendaftar pada akhir Maret. SM Entertainment belum merilis pernyataan resmi tentang pengumuman mendadak dari Baekhyun ini. Yang kedua, apakah Dispatch memperingatkan agensi sebelum mengekspos kencan idola? Orang dalam K-pop mengungkap kebenaran setiap tahun. Outlet berita Korea Dispatch mengungkap beberapa pasangan selebriti ke publik. Banyak penggemar yang curiga bahwa agensi telah diperingatkan terlebih dahulu sebelum idola dan aktor terungkap. Tetapi, apakah itu benar? Kedua profesional industri K-pop ini mengungkap semuanya. Sepanjang karirnya, Dragon Ji, penulis How to Being a K-pop Star, berubah dari manajer K-pop menjadi manajer pelatihan girl group, menjadi kepala pengembangan bisnis di sebuah perusahaan hiburan Korea. YouTuber In Ji Won juga mantan pelatih idola dan saat ini mengarahkan koreografi K-pop. Dalam video baru pembela komentar dengan Ayo di YouTube, Dragon Ji dan In Ji Won menanggapi seorang komentator yang ingin mengetahui kebenaran tentang pengungkapan Dispatch. Rumor asmara Dispatch, apakah mereka memberitahu idola dan agensi sebelumnya, atau itu tiba-tiba menjadi petir? Tanya netizen. Sementara banyak yang berspekulasi bahwa agensi diperingatkan sebelumnya, mungkin agar mereka dapat membayar Dispatch untuk diam. Dragon Ji mengungkapkan bahwa bukan itu masalahnya. Bukan Dispatch jika mereka memberitahu kami lebih dulu, jelasnya. Kami akan menghentikannya jika kami tahu, kata In Ji Won membenarkan. Dragon Ji melanjutkan dengan mengatakan bahwa terlepas dari Dispatch, agensi seringkali tidak tahu tentang kehidupan kencan pribadi idola sama sekali, sampai mereka terungkap karena para idola melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan hubungan mereka. Jika ada, Dragon Ji menyatakan pelatih idola mungkin akan memberitahu kebenaran sebelum perusahaan tahu. Dia menggambarkan pelatih dan mereka yang bekerja dekat dengan idola sebagai kakak atau adik. Para bintang dibandingkan dengan atasan agensi yang lebih seperti wakil kepala sekolah. Dan sama seperti wakil kepala sekolah, manajer agensi pasti akan menegur idola yang mengabaikan aturan larangan kencan. In Ji Won teringat saat seorang trainee tempat dia bekerja ketahuan berkencan dan mendapati diri mereka dimarahi sejak pukul 11 malam sampai jam 3 pagi oleh manajer agensi mereka. Pada akhirnya, pada topik kencan idola, Dragon Ji mengatakan agensi hanya mencoba membimbing idola dengan melakukan larangan berkencan. Mereka menjadi idola setelah mendedikasikan masa remajanya dan tidak boleh berhenti hanya karena pacaran, jelasnya. Yang ketiga, Euphoria Jungkook BTS jadi lagu solo pertama idola pria Korea Selatan yang memenuhi syarat RIAA sertifikat emas. Euphoria dari Jungkook BTS telah menjadi lagu solo pertama oleh idola K-pop pria yang memenuhi syarat untuk sertifikat emas RIAA. Pada 26 Maret diumumkan bahwa lagu Jungkook tahun 2018, Euphoria, telah menjual 500.000 unit Amerika Serikat, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat gold. Meskipun BTS telah meraih banyak sertifikat emas RIAA, ini adalah pertama kalinya lagu solo idola K-pop pria meraih kesuksesan seperti itu di Amerika Serikat. Untuk memenuhi syarat sertifikat emas, seorang artis harus menjual minimal 500.000 unit dan Euphoria telah mencapainya setelah dirilis pada tahun 2018. Selamat untuk Jungkook atas pencapaian ini. Yang keempat, RM BTS mengaku bahwa efek jangka panjang COVID-19 bertentangan dengan filosofi aslinya. Pada episode terbaru TVN You Quiz on the Block, RM BTS mengungkapkan rasa frustasi yang dia pegang dalam-dalam. Dalam langkah-langkah jarak sosial, COVID-19 telah berlaku selama sekitar 1 tahun sekarang. Banyak yang telah menyesuaikan dengan rutinitas baru, tidak termasuk banyak interaksi tatap muka.
Tetapi RM dengan hati-hati mengakui bahwa efek jangka panjang dari tindakan tersebut telah meninggalkan kekosongan besar dalam karirnya. Setelah setahun tidak dapat menampilkan pertunjukan, saya merasa kerangka yang kami kerjakan yang sangat keras untuk membangunnya telah hilang, kata RM. Dia bahkan menambahkan bahwa itu membuatnya mempertanyakan apa yang pantas dia dapatkan. Sejujurnya, saya terus berpikir, bolehkah bekerja seperti ini? Bolehkah menghasilkan uang dengan bekerja seperti ini? Tanya RM. Menurut RM, BTS selalu bekerja dengan mentalitas untuk memberikan semuanya, tetapi COVID-19 pada akhirnya mencegah mereka melakukannya. Kami bekerja dengan pola pikir untuk mempertaruhkan hidup kami, tetapi begitu momen yang membutuhkan keringat dan gairah disingkirkan, saya merasa seperti tidak bisa mengangkat kepala, kata RM. Sementara semua orang akan setuju bahwa dia masih memberikan yang terbaik. Kekhawatiran terbesar RM adalah berapa lama lagi dia dapat melanjutkan tanpa tampil untuk penggemarnya secara langsung. Bagi RM, rasa bersalah itu nyata, dan itu menunjukkan betapa penggemarnya serta karirnya berarti baginya. 5. Jimin BTS mengingatkan penggemar untuk tidak melewatkan waktu makan dan tren di Twitter di seluruh dunia. Jimin BTS mendoakan hari yang baik bagi para penggemar dan mengingatkan mereka untuk tidak melewatkan makan dengan selca yang menawan dan menyenangkan. Sebagai gantinya, penggemar Jimin menunjukkan apresiasi dan tren mereka di seluruh dunia. Pada 27 Maret 2021, Jimin memposting Twitter pesan lain yang menghangatkan hati untuk para penggemar. Jimin berkata, "Semoga harimu bahagia juga dan pastikan untuk tidak melewatkan waktu makan." #Jimin. Jimin selalu menunjukkan kasih sayang khususnya untuk para penggemar dan selalu memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Akibatnya, para penggemar menghargai setiap kesempatan yang didapat Jimin untuk mengingatkan mereka, untuk menjaga dan mendukung mereka. Saat para penggemar menunjukkan apresiasi mereka atas pesan terbaru Jimin, Jimin menjadi tren di seluruh dunia di Twitter. Jimin dijuluki sebagai Trending Emperor, menjadi trending di seluruh dunia dan 17 negara dengan 9 kata kunci terkait seperti Jiminy, Mimi, Park Jimin, dan lain sebagainya. Jimin juga menjadi tren di peringkat Celebrity Real Time Twitter Jepang. Sementara itu, akun Twitter resmi MTV UK memposting petisi agar Jiminy memulai channel YouTube perawatan diri dan mendapat persetujuan dari fans. Ini karena Jimin telah memposting banyak pengingat dan pesan tentang mengelola diri sendiri dan alangkah baiknya jika melihatnya di platform YouTube. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar ke bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.